Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapak guru yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan tugas ini. Perkenalkan, nama saya Alvinul Afifah dari kelas 11 OTKP 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang tata ruang kantor. Yang dimaksud dengan tata ruang kantor adalah pengaturan dan penyusunan seluruh mesin kantor, alat perlengkapan kantor, serta perabot kantor pada tempat yang tepat, sehingga pegawai bisa bekerja dengan nyaman, baik, bebas, dan leluasa untuk bergerak. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tata ruang kantor. 1. Penataan ruang kantor sebaiknya bisa memperpendek jarak tempuh antara satu bagian ke bagian lainnya. Yang kedua, semua ruangan digunakan secara efisien. Yang ketiga, penataan dari sebuah ruang kantor sebaiknya bisa untuk mempermudah pengawasan terhadap suatu pekerjaan. Yang keempat, penataan dari ruang kantor harus memperoleh kesan yang baik dari pihak luar pada saat mereka berkunjung ke kantor tersebut. Yang terakhir, penataan ruang kantor sebaiknya dirancang dengan susunan tempat kerja yang bisa diubah sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Terdapat 6 asas-asas tata ruang kantor. Yang pertama, asas jarak terpendek. Asas jarak terpendek adalah penyusunan perlengkapan atau alat dan perabotan yang menunjang pekerjaan yang tidak berjauhan. Yang kedua, asas rangkaian kerja. Menurut asas ini, tata ruang yang baik adalah yang menempatkan para karyawan dan alat-alat berdasarkan rangkaian yang sejalan dengan urutan penyelesaian suatu pekerjaan. Yang ketiga, asas penggunaan segenap ruangan. Asas penggunaan segenap ruangan adalah asas yang dipakai untuk menata ruang kantor dengan memakai ruang kantor yang ada, termasuk penggunaan ruangan secara vertikal ke atas dan juga ke bawah. Yang keempat, asas perubahan susunan tempat kerja. Berdasarkan asas ini, tata ruang yang baik adalah tata ruang yang bisa diubah atau disusun kembali dengan mudah dan tidak memerlukan biaya yang cukup besar. Yang kelima, asas integrasi kegiatan atau terintegrasi. Tata ruang dan peralatan harus mengintegrasikan kegiatan antar dan interbagian yang ada di dalam organisasi. Yang keenam, asas keamanan dan kepuasan kerja bagi pegawai. Berdasarkan asas ini, tata ruang dan peralatan kantor harus bisa membuat karyawan bisa bekerja secara nyaman, aman, dan puas. Tujuan dari tata ruang kantor yaitu persyaratan perundang-undangan dipenuhi, ruang dimanfaatkan seoptimal mungkin, pelayanan tersedia sepanjang dibutuhkan, misalnya telepon, air, tenaga listrik, dan lain sebagainya. Pengawasan bisa melihat para karyawan bekerja dan juga memperlancar arus pekerjaan. Jenis-jenis tata ruang kantor terdapat 4 macam. 1. Tata ruang kantor tertutup atau berkamar. Tata ruang kantor tertutup atau berkamar adalah tata ruangan untuk bekerja yang dibagi-bagi dalam sekat atau kamar-kamar. Kelebihan dari tata ruang kantor ini adalah terjaminnya konsentrasi terhadap pekerjaan dan kerahasiaan dari suatu pekerjaan terjamin. Sedangkan kekurangan tata ruang kantor ini yaitu komunikasi secara langsung antar pegawai menjadi tidak lancar karena adanya pemisahan. Pemisahan ruang kantor dengan cara bersekat atau berkamar membutuhkan juga biaya yang lebih besar. Yang kedua, tata ruang kantor terbuka. Tata ruang kantor terbuka adalah ruangan besar untuk bekerja yang ditempati oleh beberapa karyawan tanpa adanya pemisah atau penyekat. Kelebihan dari tata ruang kantor terbuka yaitu memudahkan proses pengawasan, menghemat biaya pengeluaran kantor, dan memudahkan dalam koordinasi dan komunikasi kerja antar karyawan. Sedangkan kekurangan tata ruang kantor ini adalah karyawan sulit untuk melakukan pekerjaan dengan penuh konsentrasi dan sulit untuk merahasiakan pekerjaan yang sifatnya rahasia. Yang ketiga, tata ruang kantor berhias atau berpanorama. Tata ruang kantor ini adalah ruangan yang digunakan untuk bekerja yang berhiaskan oleh tanaman, dekorasi, dan lain sebagainya. Kelebihan dari tata ruang kantor ini yaitu para karyawan akan merasa betah dan nyaman bekerja, juga mendapatkan suplai oksigen yang berasal dari udara sekitar.
Sedangkan kekurangannya yaitu membutuhkan biaya yang cukup tinggi dan membutuhkan tenaga ahli yang tidak murah. Yang terakhir, tata ruang kantor gabungan. Tata ruang kantor gabungan adalah tata ruang kantor yang merupakan sebuah gabungan antara bentuk tata ruang kantor yang sudah disebutkan sebelumnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.